Marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul dalam keadaan baik tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan dalam diskusi kali ini adalah mengenai kebijakan food estate sebagai jalan pemenuhan kebutuhan pangan dengan melakukan pengalihan fungsi lahan kehutanan menjadi lahan pangan. Dan di sini saya Silvi Novianti selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi. Langsung saja, pertama kita akan mendengarkan dulu sajian materi yang akan disampaikan oleh Ika Putri. Kepada Ika, saya persilahkan. Baik, bagian pendahuluan. Di sini, pangan disebut sebagai salah satu jenis kebutuhan fisiologis yang menempati hierarki pertama dalam jenis-jenis kebutuhan dasar manusia. Pangan dikatakan sebagai kebutuhan dasar bagi setiap manusia dimanapun karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Untuk menjaga dan mengantisipasi terkait ketahanan pangan di Indonesia, pemerintah melakukan upaya dengan merencanakan program yang bernama Food Estate, yang merupakan sebuah upaya untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan. Istilah food estate ini merupakan sebuah program yang melakukan sebuah kegiatan budidaya tanaman dengan skala luas lahan yang dibutuhkan yaitu lebih dari 25 hektar yang merupakan dari luasan hutan. Lalu masuk ke topik permasalahan. Di sini program food estate dilakukan dengan konsep pertanian industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Latar belakang dalam pengembangan food estate ini yakni dikarenakan melonjaknya permintaan pangan dunia yang sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan yang potensial yang dapat dijadikan sebagai cadangan pangan yang cukup. Kebijakan food estate atau program yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri dengan membuka lahan pertanian secara masif perlu mendapatkan perhatian khusus. Namun, kebijakan yang dirancang dengan tujuan baik tersebut malah berdampak buruk, khususnya terhadap hutan alam. Hampir seluruh 92% area of interest dari food estate ada di 4 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua, berada di kawasan hutan. Alih fungsi lahan dari dampak food estate nantinya tentu akan berdampak buruk bukan hanya pada hutan, tapi juga pada komitmen iklim Indonesia yang termanifestasi dalam NDC atau Nationally Determined Contribution, yang merupakan dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui Unit Nation Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya buka untuk sesi diskusi. Kepada kubu pro kebijakan, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih kepada Silvi Novi. Saya di sini General Bapak sebagai tim pro ingin menyampaikan pendapat mengenai alih fungsi lahan. Dengan adanya alih fungsi lahan, bertambahnya jumlah anggota keluarga, maka kebutuhan hidup dalam rumah tangga pun akan berpengaruh. Hal inilah yang menjadi motivasi masyarakat untuk berbondong-bondong menggarap lahan hutan untuk mengalih fungsinya menjadi lahan pertanian, guna untuk menopang kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Alih fungsi lahan juga dapat dipandang sebagai bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur, sosial, dan ekonomi masyarakat yang sedang berkembang, yang tercermin dari pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumber daya akibat meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kubu kontra kebijakan, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, saya Ebit Ariansyah dari kubu kontra. Saya kurang setuju karena menurut saya food estate yang diajukan pemerintah belum bisa diterapkan. Karena kebijakan ini bisa membuat atau merusak ekosistem hutan dan belum tentu dengan adanya food estate ini masalah pangan akan tuntas. Malah bisa jadi timbul masalah-masalah baru yang tidak dipikirkan sebelumnya. Sehingga menurut saya kebijakan ini belum tepat diterapkan dan malah berdampak buruk terhadap hutan alam yang akan dialokasikan menjadi lahan pertanian, bukan hanya berdampak buruk pada hutan saja, tapi bisa saja iklim negara kita. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Lalu dari kubu pro, saya persilahkan untuk menyampaikan sanggahannya. Saya Okarani Wijaya dari kubu pro. Saya kurang setuju dengan pendapat Ebit karena menurut saya Indonesia merupakan negara agraris dengan seiringnya pertambahan jumlah penduduk, pemanfaatan lahan untuk lahan pangan semakin meningkat. Dan peralihan fungsi lahan hutan menjadi lahan pangan merupakan salah satu sektor kunci pertahanan ekonomi yang ada di Indonesia.
serta sebagai wujud nyata ketahanan pangan nasional di Indonesia. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kubu kontra? Silahkan untuk memberikan tanggapannya. Baik, saya Retno Siani dari tim kontra. Kurang setuju akan kegiatan pengalihan fungsi lahan kehutanan menjadi lahan pangan, yang serta-merta pasti memiliki dampak negatif, yaitu berkurangnya potensi lahan, produksi padi, sehingga dapat mengancam ketahanan pangan penduduk. Dampak negatif lain diantaranya adalah, yang pertama berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang kedua berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya, justru akan meningkatkan angka pengangguran. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi untuk meningkatkan konflik sosial. Yang ketiga ada investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan juga tidak optimal pemanfaatannya. Dan yang terakhir ada kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri sebagai dampak krisis ekonomi atau karena kesalahan perhitungan yang mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh, sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kubu pro, silakan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pendapat dari Retno. Baik, sini saya Alia dari kubu pro. Saya setuju karena negara Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini mengakibatkan Indonesia perlu menghasilkan banyak sumber bahan pangan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Melonjaknya permintaan pangan dunia yang sebanding dengan pertumbuhan penduduk, diperlukan kebijakan food estate atau program yang bertujuan menjaga ketahanan pangan dalam negeri dengan membuka lahan pertanian secara masif yang harus dilakukan dengan adanya perhatian khusus dan bantuan tenaga ahli profesional. Tentu dapat membantu berjalannya kegiatan ini dengan baik serta dapat meminimalisir kerusakan hutan di Indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatan SBA di Indonesia perlu dimaksimalkan. Contohnya dengan cara pengalihan fungsi lahan kehutanan menjadi lahan pangan. Hal ini dapat membantu kenaikan produksi bahan pangan di Indonesia agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini tentu harus tetap dilakukan dengan protokol yang sesuai dan tidak merusak lingkungan sekitar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu terakhir saya persilahkan untuk kubu kontra menyampaikan tanggapannya. Saya Surya Ridatalingga kurang setuju dari pernyataan Alia, karena menurut saya food estate yang dicanangkan pemerintah belum tepat sasaran, karena kebijakannya terkesan terburu-buru sehingga dinilai bukan kebijakan jangka pendek yang ideal untuk menjawab masalah krisis pangan yang dideskripsikan akan terjadi, terutama jika menilik dampak lingkungan yang ditimbulkan jika proyek ini gagal. Pemerintah seharusnya melakukan kajian lebih mendalam dengan mempertimbangkan rekam jejak kegagalan di masa lalu dan dilihat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah dan dengan perubahan iklim yang mampu mengancam nasib jangka panjang pertanian di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk berbagai pendapatnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada fasilitator untuk menengahi perbedaan pendapat dari kedua belah pihak. Baiklah, saya Sylvia Kirana sebagai fasilitator untuk menengahi permasalahan konflik pada kali ini. Menurut saya, adanya perbedaan konsep pengertian tentang penguasaan dan pengelolaan hutan antara masyarakat dengan pemerintah yang mengakibatkan perbedaan pendapat yang nantinya akan mengarah kepada konflik dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan. Oleh karena itu, perlunya sistem kebijakan hukum yang nantinya dapat mengkoordinasikan masyarakat yang hidup di sekitar hutan maupun kepentingan pemerintah atau negara, dengan cara melalui pemberian konversi lahan hutan untuk pertanian, guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini adanya konversi lahan hutan untuk pertanian. Tentunya tidak hanya menekankan pada pertimbangan teknis sistem ekonomi saja, melainkan juga harus melihat dari berbagai aspek, seperti aspek sosial budaya, hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Demikian telah kita lewati sesi diskusi mengenai kebijakan food estate ini. Adapun yang dapat disimpulkan ialah kebijakan food estate sejatinya masih memerlukan pengkajian ulang mengenai penerapannya di Indonesia. Karena pada prakteknya kebijakan ini memerlukan pertimbangan dari kedua belah pihak dan juga aspek yang akan
pengaruhi ke depannya.